Kembali bersama kami di Nusantara Petang, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kita lanjutkan pemirsa, masa kampanye terbuka baru akan dilaksanakan pada 28 November mendatang. Namun tidak sedikit alat peraga kampanye dari para peserta pemilu telah terpampang di sejumlah wilayah, salah satunya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Lalu bagaimana tindakan dari Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu dalam menertibkan alat peraga kampanye? Kita sudah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan Muhammad Yusran. Ya, kita akan menyapa Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Bapak Muhammad Yusran. Selamat petang, Bapak. Petang, Mbak Gati. Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung di Nusantara Petang. Bapak, ini bagaimana Ya, menyikapi adanya para peserta pemilu yang mulai curi start ini, Pak, untuk melaksanakan adanya pemasangan alat peraga. Bagaimana di sana, Pak? iya, sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 bahwa penyelenggaraan pemilu itu kan harus salah satunya adalah tertib ya, pasal 3 angka E. Nah, oleh karena itu demikian bahwa kampanye itu sudah diatur di dalam peraturan KPU tentang tahapan baru dimulai tanggal 28 November tahun 2023 sampai 10 Februari tahun 2024. Sehingga hendaknya peserta pemilu itu baru boleh kampanye di tanggal 28 November. Sesuai dengan pasal 6, 9 PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye, partai politik peserta pemilu itu memang dilarang ya kampanye di luar masa kampanye. Nah, oleh karena itu kami Bawaslu Kabupaten Nunukan dan serentak ya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melakukan penertiban ya terhadap alat peraga yang mengandung unsur kampanye ya. Jadi alat peraga yang mengandung unsur kampanye itu kami turunkan, baik itu dalam bentuk baleho, spanduk, ataupun stiker-stiker di rumah warga ataupun di mobil-mobil warga maupun angkutan umum. Nah, hal ini dilakukan karena memang demikian larangan kampanye itu ya, pasal 69 yang saya sebutkan tadi baru kemudian boleh dilaksanakan di 28 November, sehingga di luar dari itu partai politik harus menahan diri. Ini dalam rangka kita, seperti yang saya sampaikan tadi itu, penyelenggaraan pemilu itu salah satu prinsipnya harus tertib. Dan ini bagian dari indikator juga ya, masyarakat bisa menilai peserta pemilu mana yang tertib, mana yang tidak tertib. Nah, ini juga bagian dari preferensi untuk menentukan pilihan ke depan bagi warga. Mungkin begitu gambaran sementara, Mbak Gati. Iya, nah ini kan masa kampanye tadi ditetapkan masih 1 bulan lebih ya Pak ya, 28 November. Betul. Tetapi sudah ada yang curi start. Nah, apakah sosialisasi ini sebelumnya sudah dilakukan untuk kepada para peserta pemilu di sana Pak? Seperti apa tahapan sosialisasi itu? Jadi kalau tahapan kampanye itu sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari begitu. Dan kita juga Bawaslu ya sudah melakukan sosialisasi yang melibatkan baik itu media, di media lokal maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan ya untuk kemudian memberitahukan kepada peserta pemilu dan juga warga secara umum bahwa masa kampanye itu baru masuk di tanggal 28 November dan partai politik dilarang ya melaksanakan kampanye di luar dari masa kampanye yang sudah ditetapkan. Dan kita sebenarnya sudah juga memberikan peringatan ya kepada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik ya, untuk kemudian tidak kampanye di luar masa kampanye. Sehingga ya setelah kita lakukan peringatan ya, himbauan kepada peserta pemilu dan kemudian itu tidak diindahkan, maka kami bersama jajaran pengawas pemilu kecamatan melakukan registrasi terhadap temuan yang terjadi terhadap partai politik yang melakukan kampanye di luar masa kampanye. Jadi untuk kemudian kami lakukan penindakan. Nah, dalam hal kami juga sebelum menertibkan, kita juga kembali memberikan peringatan ya kepada partai politik ya untuk menurunkan sendiri ya alat peraga yang mengandung unsur kampanye tadi
Dan kemudian ketika tidak diindahkan lagi, baru kemudian bersama jajaran Satpol PP ya dan dinas terkait, kita melakukan penertiban, baik itu penertiban spanduk di tempat-tempat umum, baliho di tempat-tempat umum, termasuk stiker yang ada di mobil. Hal ini perlu kita lakukan selain memang melanggar ketentuan pasal 69 tadi, satu sisi ya, ini juga bagian dari salah satu bentuk ya ketaatan peserta pemilu, gambaran bahwa peserta pemilu itu taat satu sisi lain juga ini juga memberikan satu polusi visual ya bagi masyarakat, apalagi penempatan alat peraga itu kadang di badan-badan jalan, di persimpangan-persimpangan jalan, dan itu bisa mengganggu ya fokusan pengguna jalan dan sehingga mengakibatkan potensi kecelakaan. Nah, ini yang mungkin kita bicarakan terlebih dahulu ya bersama jajaran terkait, dan kami mengambil tindakan tegas ya untuk melakukan penindakan. Itu poin-poinnya, Gati. Ya, selain adanya pencopotan secara tegas dari Satpol PP dan juga dari petugas-petugas terkait, sebenarnya ada sanksi yang dikenakan kepada mungkin langsung kepada peserta pemilu itu agar tidak mengulangi, karena dikhawatirkan itu akan memberikan pengaruh yang buruk juga terhadap peserta-peserta lain, akhirnya ikutan pada memasang seperti itu. Bagaimana, Pak? Ya, jadi memang untuk ketentuan kampanye di luar masa kampanye ini sanksinya hanya bersifat administratif. Dalam hal ini adalah penurunan atau penertiban yang sudah kita lakukan saat ini. Berbeda memang kalau kategorisasinya itu kampanye di luar jadwal. Nah, ini kita harus bedakan antara kampanye di luar masa kampanye dan kampanye di luar jadwal. Karena kampanye di luar jadwal itu ancamannya ada di dalam ketentuan pidana, dan kategorisasinya itu hanya beberapa bentuk kampanye. Seperti misalkan rapat umum ya, atau kampanye akbar. Kampanye akbar sering yang kita kenal memang kampanye akbar ya. Terus kemudian kampanye di luar kampanye pada media massa. Jadi dua kategori tadi, kampanye rapat umum atau kampanye akbar, dan kemudian kampanye pada media massa. Nah, kategorisasi kampanye kedua tadi ini, metode kampanye tadi ini yang kemudian ada sanksi pidananya. Nah, sejauh ini kalau di Nunukan kami tidak melihat itu. Hanya kampanye-kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga, dan sanksinya hanyalah dalam bentuk penertiban, dan kita sita ya semua alat peraga tersebut ya, dan itu juga akan mengakibatkan peserta pemilu itu mengalami kerugian ketika disita oleh tim ya kan begitu. Nah, sebenarnya juga yang harus kita pahami bahwa penyelenggara pemilu itu tidak menutup ruang juga bagi peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik, karena di pasal 79 PKPU 15 tahun 2023 itu juga diatur bahwa peserta pemilu atau partai politik bisa ya melakukan pendidikan sosialisasi pendidikan politik, tapi dalam bentuk pertemuan terbatas yang memberitahukan kepada Bawaslu maupun KPU, dan kemudian hanya dalam bentuk pemasangan bendera yang memuat logo dan nomor urut partai. Jadi memang ada ruang, tetap ada ruang partai politik itu melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Tapi yang dilarang itu adalah kampanye. Dan kampanye itu sudah diatur di dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang 7 2017. Mungkin begitu. Oke. Gati. Iya, baik Pak. Nanti kita akan mengulas jauh lebih dalam lagi mengenai larangan-larangan apa sih yang tidak boleh dilanggar oleh para peserta pemilu. Tapi nanti kita akan bicarakan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Nusantara Petang.